perbankan di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayyidina Ali untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Seorang sahabat Rasulullah, Jubair bin Awam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda. Pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, jadi beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Yang kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh. Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya, yaitu Mus'ab bin Zubair yang tinggal di Irak. Slide-nya Ted. Hah? Ya, oke. Lanjut. Ya, terus. Gak kelihatan Ted, slide-nya Ted. Ini kelihatan. Oh, kurang ke bawah Ted. Halo? Ya, Ted. Lanjut. Ya. Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya, yaitu Mus'ab bin Zubair yang tinggal di Irak. Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung 2 kali setahun. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini, kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah, muzaroah, musakoh telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Apa
beda ya yang dibaca Oh, sama beda. yang di ini ya. Ah, Gimana Sat? Udah udah. aja. Meski beda yang dibaca, tapi nggak maksudnya Oh, aneh di antum sampai mana sahabat baru awam ya? gimana Sat? Barusan sampai mana? Sekarang kredit dalam bahasa Inggris Sat. Ya, itu. Sampai Sekarang kredo, kredit. Oh, kredit dalam bahasa Inggris. Oke. Baca-baca ya, terus. beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fikih, seperti istilah kredit dalam bahasa Inggris, kredit dan dalam bahasa Romawi, credo, yang diambil dari istilah qard. Kredit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang. Credo berarti kepercayaan. Sedangkan qard dalam fikih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek Ya. yang diambil dari istilah sak, yaitu sukuk. Sukuk dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar. Ustaz. Oke. Paham semua? Yuk baca ini yang B, praktek perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Silakan, siapa yang baca? Saya Ustad. Praktek perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosakata fikih Islam karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Namun fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai syariah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut nafid, torof, dan jihbiz. Hal ini merupakan cikal bakal praktek penukaran mata uang. Istilah jihbiz mulai dikenal sejak zaman Muawiyah 661 sampai 680 Masehi, yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia kahad atau kihud pada masa pemerintahan Sasanid. Istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Persamaan antara jihbiz dan bank adalah sama-sama melakukan fungsi-fungsi berikut: to accept deposit, to channel financing, to transfer money. Sedangkan perbedaan dari keduanya, jihbiz dan bank adalah jihbiz dikelola oleh individu, bank dikelola oleh institusi. Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Qadir 908 sampai 932 Masehi. Saat itu, hampir setiap
hampir setiap wazir mempunyai bank kir sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjukkan Haru Harun 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 Ibnu Imron dan Yosef Ibnu Wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibnu Abi Isa menunjuk Ali bin Isa. Hamid Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim bin Yuhana. Bahkan Abdullah Al-Harisi mempunyai 3 orang bankir sekaligus, 2 Yahudi dan 1 Kristen. Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya sak atau cek dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan perbankir telah meliputi 3 aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, untuk uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di bank negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam adalah Saif Al-Daulah Al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan clearing antara Baghdad, Irak, dan Aleppo, Spanyol sekarang. Ustaz. Oke, good. Good. Coba sekarang praktek perbankan di Eropa. Siapa mau baca? Ana Ustaz. Oke, siapa? Ahmad Fadil Ustaz. Siap, Fadil, Praktek silakan. perbankan di Eropa. Dalam perbankan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan (jihbiz) kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai institusi bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, tercatat sebagai bank yang pertama dibangun pada tahun 2000 sebelum Masehi di Babilonia dengan mengenakan bunga sebesar 20% setiap bulan kepada debiturnya. Persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba dan oleh karenanya haram. Pada tahun 500 sebelum Masehi di Yunani didirikan Greek Temple, suatu lembaga semacam bank yang operasinya meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan bank. Transaksi berbisnis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga meskipun tetap mengharamkan riba dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja Edward IV yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang. Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami Renaissance. Penjajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara Muslim satu persatu jatuh ke dalam cengkraman penjajah bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang notabene berbasis bunga. Ya. Oke, saya akan mulai. Jadi kalau lihat dari sejarahnya, praktek perbankan itu di zaman Nabi kemudian ya. Tapi praktek perbankan di Eropa ada sejak zaman Babilonia ya. Jadi kalau kita lihat dalam
perkembangan selanjutnya kegiatan dilakukan oleh perorangan JIBIS, kemudian dilakukan oleh institusi bank. Ketika Serpong menjalankan praktek perbankan, tercatat sebagai bank yang pertama dibangun pada tahun 2000 sebelum Masehi di Babilonia. Ngerti nggak 2000 sebelum Masehi? Halo? Ya, Ustaz. Ya. Ngerti nggak 2000 tahun sebelum Masehi? Nggak tahu, Ya, Ustaz. Ustaz. Kita dengan kita dengan Rasulullah berapa Paham? 1000 Pak. Gimana, Ustaz? Kurang jelas sinyalnya. sekarang kita dengan Rasulullah jaraknya berapa ribu tahun? 1401. 1441 tahun ya. Kurang lebih lah ya, 1445 tahun lah ya, kurang lebih ya. Halo, kedengeran nggak? Dengeran, Ustaz. Nah, jarak kita dengan Rasulullah itu 1441. Rasulullah kena Isya 600 tahun. berapa ribu tahun? 600. Berapa? 500 atau 600. Antara 500 600. Ustaz. Sekitar 560 tahun ya. Kalau Rasulullah dilahirkan tahun berapa? 630 Masehi ya. Berarti ada sekitar 650 tahunan lah dari Rasulullah ke Nabi Isa. Nah, ini kalau selalu disebut sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu adalah sebelum lahirnya Nabi Isa. Ya, sebelum lahir Nabi Isa di sini disebutkan sebagai bank yang pertama dibangun pada tahun 2000 sebelum Masehi di Babilonia. Berarti sebelum Nabi Isa lahir 2000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Praktek perbankan itu sudah ada. Dengan mengenakan bunga sebesar 20% setiap bulan kepada debiturnya. Persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam fikih adalah riba, oke. Dan itu karena haram. Nah, praktek perbankan itu dilakukan 2000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Artinya, kalau ditambah Nabi Isa sampai ke Rasulullah, ada sekitar 2700 tahun yang lalu. Jadi sebelum Islam mengharamkan riba, ya praktek perbankan riba ini sudah ada sejak 2700 tahun yang lalu sebelum Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau antum nanti belajar tentang riba, saya tulisan tentang riba, itu di agama Yahudi dilarang, di agama Nasrani juga dilarang, sama haram riba itu. Riba itu sesuatu yang diharamkan. Mengapa diharamkan? Mengapa Allah wahallallahu al-bai'a wa harramar riba? Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Karena menghasilkan uang dengan cara menyimpan uang. Sekarang begini, saya kasih ilustrasi sama antum ya. Saya transaksi dengan Anwar, ya. Saya punya barang nih, stabilo. Anwar, saya jual stabilo ini sama antum. Saya belinya misalnya 10.000, saya jual sama antum 1.500.
Saya dapat untung nggak? Enggak. Hah? Dapat untung nggak? Enggak, Ustaz. Nggak, kenapa nggak? Karena jual lebih murah. Saya punya barang nih, stabilo. Ya, antar. Saya punya barang nih, stabilo. Kelihatan kan ada saya wajahnya? Ya. Atau lagi. Stabilo nih. Saya jual sama Anwar atau sama Muhammad Azam, ya. Ini modalnya 10.000. Saya jual 15.000. Dapat untung nggak? Dapat. 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 Ya. Dapat. Nah, kemudian Anwar datang lagi satu saat ke saya. Ustaz, saya perlu uang 10.000. Untuk apa? Untuk bayar kontrakan. Gitu kan? Nah, kemudian saya beri uang 10.000. Saya tanya sama Anwar, War, kapan antum mau bayar uang saya? 2 bulan deh. Dan saya bilang kemudian, oke, Anda bayar 2 bulan kemudian, Anda bayarnya 15.000 ke saya. Boleh nggak? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan minjemnya 10.000, Ustaz. Saya bayarin 15.000. Itu kan minjam meminjam. Bayarnya 2 bulan. Nah, Kan bayar 2 bulan. Kalau dulu, uang saya jual sama antum 15.000, saya punya untung 5.000. Saya minjemin ke antum 2 bulan kemudian saya punya untung 5.000. Tapi Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah memperbolehkan jual beli tapi mengharamkan riba. Ayo. Gimana persoalannya? Yang tetap pertama itu, Hah? yang stabilo itu merupakan jual beli. Dan yang kedua, Ustadz, yang meminjamkan itu kelebihannya ada riba, Ustadz. Ya, pinjam meminjam. Tapi boleh untung kan? Tapi karena dalam bentuk uang, gandakan uang, Ustaz. dalam bentuk uang, Ustadz. Karena yang disebut riba itu tuh, Dalam bentuk uang. ya itu riba nasiah, Ustadz. Tidak boleh Ustaz. Apa? Ya kenapa tidak boleh? Karena menggandakan Ya, uang. Karena Ustaz. kan Riba nasiah, Ustadz. Ustaz, Ah, eh, coba tidak coba, boleh. coba satu-satu. Ayo, nah menarik ini. Ah, Riba nasiah, Ustadz. Riba nasiah. Atau juga apa itu riba nasiah? jahiliyah. Ya, meminjamkan uang. Riba jahiliyah. Kalau Gimana kalau gimana? dengan meminjamkan uang, Ustadz, dengan tempo tertentu, Ya, kalau melebihi tempo, ya. bertambahnya pinjaman, Ustadz. Apa salahnya? Ya misalkan, apa, Ustadz? Salahnya Karena gimana kalau begitu? caranya dia menggandakan uangnya, Ustaz. Ya salahnya ada penambahan, Ustadz. Ada penambahan peminjaman asal 10.000 jadi 15.000 kan. Coba itu dibayar 2 bulan. Coba uang itu kalau saya bisniskan, mungkin bisa dapat dari 5.000. Ya itu yang disebut dengan riba, Ustaz. Kalau dalam jual beli namanya jual beli. Kalau dalam transaksi yang tadi Ustaz stabilo itu namanya jual beli. Kalau uang yang kayak tadi itu namanya riba, Ustaz, penambahannya.
Oke, begini deh, kalau begitu saya rubah. Saya jual ini toh. Oh Ustadz, saya mau. Saya jual sama antum. Halo. Halo Ustadz. Iya, silakan. Jadi menurut saya Ustadz, kan tadi Ustadz bercerita pertama itu Ustadz meminjamkan uang kepada Yuk. Anwar. Nah di situ kan mungkin melakukan akad pinjaman. Jadi yang namanya meminjam itu pinjamannya berapa, kembaliannya itu harus sama apa yang dipinjam gitu, nominalnya. Iya. Nah jadi ketika Betul. Anwar membayar lebih ke Ustadz karena persyaratan Ustadz tadi, nah itu berarti melanggar akad gitu menurut saya Ustadz. Oke. Nah sekarang begini. Oke, saya nggak minjemin uang. Tapi Anwar pinjam ke saya emas. Dan saya perlu emas 10 gram. Kata saya, boleh. Kapan dibayar? 3 bulan yang akan datang. Oke. Anwar perlu bayar emas lagi ke saya atau perlu bayar uang? Pertanyaannya. Boleh berupa uang sama emas, Ustaz. Boleh berupa uang sama emas. Nah, saya minta Anwar mengembalikan kepada saya tetap dalam emas. 10 gram emas. Oke? Nah, Oke? oke. Nah, sekarang harga emas sekarang ini misalnya per gramnya itu 100.000, biar gampang itu. Kalau 10 gram berarti 1 juta. Ya. Ternyata 3 bulan kemudian harga emas itu 15.000. Nah, berarti Anwar harus mengeluarkan uang 1,5 juta untuk membeli emas harga seberat 10 gram untuk dikembalikan kepada saya. Iya. Nah, apakah itu tidak ziyadah? Apakah itu tidak tambahan? Tidak, Ustaz. Kenapa tidak? Karena memang harga emas naik turun Betul. dan tidak bisa dipastikan bahwasanya kedepannya dia harus sama harganya. Yang penting Iya. emasnya tetap sama dia balikan. Ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan pinjam uang dengan saya? Yang tadi pinjam 1 juta, katakan nanti 3 bulan kemudian kembalikan 1,5 juta. Apa bedanya? Pak, Ayo diskusi. Sebentar, mata kuliahnya yang diambil semester ini apa saja? Halo? halo Ustaz. Mata kuliahnya semester ini yang diambil apa saja? Hukum waris. Ntar hukum ekonomi syariah, hukum kewarisan Islam, masail fikih, fikih muamalah, filsafat ilmu, pendidikan Pancasila, sejarah perjuangan dakwah Islam, bahasa Inggris, sejarah perbankan syariah Islam, bahasa Arab, sama Al-Quran, Ustaz. Al-Quran apa yang dipelajari? Ngapal, Ustaz. Oh, ngapal ya? Oh, itu yang ini ya, yang lugoh ya? Yang dihafalin ayat-ayat ekonomi bukan? Juz 30, Ustaz. Juz 30. Oh, oke. Ya, oke. Berarti bukan ayat-ayat ekonomi ya? Bukan. Itu atas permintaan apa keinginan dosennya? Dosennya yang ngajar, Ustaz.
Coba antum minta ya nanti yang Al-Quran itu menghafalnya ayat-ayat ekonomi. Ya, karena itu penting kemudian nanti untuk antum akan terus-terusan ketemu dengan ayat-ayat itu. Ayat-ayat ekonomi, ya. Kayak wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, itu penting itu, ya. Oke. Nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang jadi semester ini tadi ada fikih masail ya, apa? Ya, Ustaz. Fikih masail. Apa, Pak? Masail fikih. Fikih masail, Ustaz. Siapa dosennya? Ustaz Agah Nugraha. Oh. Coba antum minta fokus itu penjelasan tentang riba. Ya. Gini. Di dalam ekonomi syariah itu ya, ada semua dalam ekonomi itu, karena ekonomi itu muamalah ya. Asal fil muamalah ribah. Asal bermuamalah ekonomi itu boleh. Ente mau ngapain aja boleh. Kecuali illa madalla dalilu ala khilafihi. Kecuali ada 3 perkara yang menyalahinya, yang itu nggak boleh. 1 riba, 2 goror, yang ketiga maisir. Ya, coba antum minta penjelasan tentang 3 persoalan itu, ya, tentang riba, tentang goror, tentang maisir. Gitu. Karena ini basic banget di dalam hukum ekonomi syariah. Begitu. Yang lain-lain semua nanti boleh, kecuali nyenggol yang 3 enggak. Kalau nyenggol goror, kalau nyenggol maisir, kalau nyenggol riba, itu berarti haram. Cuman ketiga-tiganya ini punya kriteria. Gitu, ya. Oke lah, tapi lama-lama antum nanti itu terasah tentang riba, maisir, dan goror. Oke. Gini, mengapa riba itu dilarang di dalam Islam dan Allah sangat keras tentang riba ini, sampai Allah menantang orang untuk berperang dengan Allah, orang yang melaksanakan riba. Ya. Nah, riba itu salah satu kriterianya itu adalah yang ada yang ad'afan mudha'afah, ada yang berlipat ganda, gitu ya. Misalnya begini, riba yang terjadi di zaman jahiliyah, ya. Nah, ini berarti sebelum Rasulullah ya, itu begini, ada seseorang pinjam misalnya 10 juta. Nah, kemudian ketika jatuh tempo 3 bulankah atau 6 bulankah, itu sesuai kesepakatan, maka dia harus membayar 30 juta. Mengapa dia harus bayar 30 juta? Karena itu adalah biaya yang harus ditanggung oleh si peminjam dari si rentenir ini. Mengapa demikian? Karena di situ adanya tanggungan tanggungan resiko bagi si miskin atau bagi orang yang pinjam duit, gitu. Nah, ketika jatuh tempo tidak mampu bayar, maka orang ini harus bayar lagi tahun berikutnya. Berapa dia harus bayar tahun berikutnya? Yang tahun pertama dia utang 10 juta, kemudian jatuh tempo menjadi 30 juta. Nah, tahun berikutnya dia harus bayar modal pokok plus bunganya menjadi 60 juta dia harus bayar. Tahun berikutnya lagi tidak bisa bayar lagi, maka dia harus bayar 120 juta. Ini yang disebut dengan ad'afan mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Nah, pertanyaannya kemudian masalahnya di mana? Ketika seseorang tidak mampu bayar, maka orang tersebut harus membayar dengan dirinya. Gitu, ya. Pas dia tahun ketiga
utangnya menjadi 120 juta, dia sudah tidak sanggup bayar, maka oleh yang meminjamkan, orang ini kemudian dijadikan budak. Ya, orang ini dijadikan budak. Maka dirinya lah itu kemudian yang dijual ke pasar budak. Gitu. Ya. Ada yang nawar nanti 70 juta, 50 juta, mungkin 100 juta, begitu ya. Nah, itu kemudian dijual oleh si majikannya. Begitu. Ya. Jadi mengapa riba itu dilarang di dalam Islam? Karena riba menjadi cikal bakal terjadinya perbudakan di dunia ini. Ya. Cikal bakal perbudakan dimulai dari adanya riba. Gitu, ya. Paham? Halo? Paham, Ustaz? Paham, Ustaz? Paham ya? Hati-hati nih, ini kita lagi ngomong nanti jangan pada diem aja ya, kalau berarti tidur lagi semua. Gitu, ya. Halo? Halo. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan ini? Tat, saya mau nanya Ustaz. Ya, Ustaz, ini. Oh, Ahmad Fadil. Ya Tat, saya mau nanya ini Tat. Saya masih kurang paham ini Tat. Yang mana? Halo. Oh, Ya, halo? ya, Tad. Ini Tat, saya mau nanya ini Tat. Maksud dari saya pernah baca-baca itu Tat, zina yang paling kecil itu apa? Riba yang paling kecil itu tadi ya sebagai itu yang katanya Kamu menjinahi ibu kamu. Iya itu Tat, maksudnya gimana itu Tat? Iya. Jinahi riba saking kelasnya dilarang dalam Islam ya, sampai Allah akan berperang dengan orang-orang yang melakukan riba. Harusnya ini ribanya sudah riba raksasa. Yang kedua, ada riba yang kecil, ada riba kecil. Nah, apa yang kecil-kecil, Allah nggak ditantang, tapi Allah mencontohkan, ya, memisahkan seperti kamu berzina dengan ibu kamu sendiri. Paham nggak? Betapa hinanya orang yang menjinahi ibunya sendiri. Betapa rendahnya manusia itu yang menjinahi ibunya sendiri. Paham? Halo? Ya Tat. Paham nggak? Halo? Ya, Ustaz, paham. Paham? Oke, kalau begitu minggu depan kita lanjutkan ya. Antum apa namanya? Bahan-bahan yang sudah saya berikan, nanti kita diskusikan lagi. Nah, ini memang sebelum masuk kepada sejarah perbankan tentang perbankannya, ribanya sendiri antum supaya paham apa yang dimaksud dengan riba ya. Oke, pekan depan kita lanjutkan karena sudah azan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'udzu bi aydina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.